Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Atang Irawan. Waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap bersemangat. Para sahabat, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan penyelenggara pemilihan umum, baik KPU dan Bawaslu, yang akan habis masa jabatannya. Bahkan di tengah-tengah proses tahapan, banyak masa jabatan penyelenggara yang habis. Kalau kita melihat di dalam undang-undang pemilu, maka masa jabatan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ada 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan. Pertanyaannya, kalau yang sudah 2 kali, maka dia akan berakhir. Atau yang baru 1 kali belum tentu juga menjabat secara langsung, tapi harus melalui seleksi. Nah, ini yang saya kira menarik. Apakah pergantian di dalam proses tahapan pemilu ini, khususnya di tengah-tengah tahapan, akan mengganggu ritme penyelenggara dalam rangka mempersiapkan pemilu, atau akan berakibat kepada kegaduhan, kesalahan administrasi, dan sebagainya. Bahkan kalau kita berkaca di pemilu 2019, akibat ada pergantian yang banyak ini, maka terkait dengan banyaknya kesalahan-kesalahan teknis dan prosedural, termasuk juga kesalahan-kesalahan penghitungan suara, maka suara yang tidak sahnya begitu banyak, dahsyat gitu ya. Nah sahabat sekalian, kalau kita melihat di rentang tahun 2022 sampai tahun 2024, maka 2022 itu komisioner KPU RI itu berakhir. Yang kedua, tahun 2023 ada sekitar 24 provinsi komisioner KPU berakhir dan sekitar 317 komisioner KPU Kabupaten Kota berakhir. Bahkan di tahun itu juga komisioner Bawaslu itu berakhir sekitar 34 provinsi para sahabat. Termasuk juga sekitar 514 kabupaten kota. Komisioner Bawaslu berakhir. Sedangkan para sahabat sekalian, di tahun 2024 komisioner KPU di 9 provinsi dan ditambah 196 kabupaten kota berakhir. Banyak sekali. Wow, dahsyat. Artinya KPU harus melakukan seleksi, Bawaslu harus melakukan koleksi dalam rangka menentukan jabatan baru penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan kita tetap yakin dengan kekompakan bersama antara penyelenggara, parpol dan rakyat serta pemerintah, berkomitmen bersama agar pemilu itu berjalan secara demokratis. Amin, para sahabat semua. Sahabat sekalian, kalau kita melihat siklus tadi, maka paling tidak biasanya memakan waktu minimal 3 bulan untuk melakukan seleksi. Lama juga, apalagi kalau kita lihat jumlah komisioner KPU yang begitu banyak, hampir 2.750, maka paling tidak ada 10 gelombang dalam rangka melakukan seleksi. Gak mungkin sekali, resourcesnya juga gak ada, para sahabat sekalian. Jadi KPU bebannya berat dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka menerima pendaftaran parpol, dalam rangka melakukan pengawasan, dalam rangka melakukan tahapan, dan juga melakukan seleksi. Yang paling menarik para sahabat, biasanya di Indonesia, kalau ada seleksi penyelenggara, maka juga pasti ada komplain, ada keberatan, ada pengaduan, bahkan ada gugatan. Ya karena memang itu hak dari para calon komisioner baik KPU maupun Bawaslu yang diatur di dalam undang-undang. Bisa keberatan kepada penyelenggara, bisa komplain kepada Bawaslu, bisa juga kepada DKPP kalau terkait dengan masalah kode etik para sahabat. Termasuk juga gugatan ke pengadilan. Wow. Top. Bagaimana hiruk pikuknya penyelenggara? Mudah-mudahan penyelenggara tetap semangat bekerja demi bangsa. Para sahabat sekalian, memang problem besarnya adalah sesungguhnya siklus dari penyelenggara itu tidak sinkron dengan siklus pemilihan umum. Kedepan sebaiknya disinkronkan. Nah, tetapi sebagai catatan strategis, sebaiknya juga ke depan bahwa untuk menentukan masa jabatan penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, sebaiknya juga tidak dilakukan secara bersama. Bisa saja misalnya KPU RI dari seluruh jumlahnya tidak bersama, dibagi 2. Atau ke provinsi juga sama, setiap provinsi itu dibagi 2. Kabupaten kota juga dibagi 2. Sehingga kita
ketika berakhir itu tidak serempak. Karena kalau serempak pasti akan repot. Harus ada penyesuaian-penyesuaian. Padahal pemilu itu dibutuhkan soft skill, pengalaman, knowledge. Sementara yang baru, kalau baru semua pasti ya agak cukup kerepotan karena tidak cukup dengan hanya ilmu atau sains, tidak cukup dengan memahami undang-undang, gitu ya, tidak cukup dengan bintek lah, gitu ya, capacity building dan apalah itu namanya, tetapi skill itu dibutuhkan melalui pengalaman, sehingga KPU yang lama, Bawaslu yang lama itu menjadi penting dan berarti dalam rangka mensinergiskan dengan yang baru. Yang kedua mungkin saja besok ke depan itu menentukan masa jabatan itu dilakukan dengan parameter usia pensiun. Karena pasti usia pensiunnya berbeda-beda sehingga ketika berakhir tidak serempak. Nah saya kira ini juga terjadi di beberapa negara para sahabat. Para sahabat sekalian, misalnya kalau kita lihat bagaimana tetangga sebelah kita lah, mana Malaysia lah ya. Malaysia, kemudian India misalnya. Dalam menentukan masa jabatan penyelenggara itu berdasarkan usia pensiun. Sehingga berakhirnya tidak bersamaan. Atau termasuk Filipina misalnya. Tadi misalnya dalam satu provinsi tidak serempak, ya dibagi dua lah. Ketika yang setengahnya berakhir, setengah masih menjabat sebagai penyelenggara. Nah saya kira itu perlu diperhatikan dan siklus antara pemilu dan penyelenggara juga harus diperhatikan, harus sinkron. Karena khawatir akan terjadi turbulensi politik yang mengakibatkan kegaduhan. Implikasinya adalah khawatir banyak kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif tetapi berimplikasi kepada hal yang substantif, yaitu pungut hitung. Nah para sahabat sekalian, dengan melihat fenomena semacam ini, sesungguhnya apa yang harus dilakukan? Kan tadi saya bilang, kalau mau seleksi ya seleksi, berarti undang-undang itu diterapkan. Dan yang selanjutnya adalah, mungkin gak sih diperpendek masa jabatan KPU? Tarik aja KPU dan Bawaslu di tahun 2022 berakhir. Mumpung pemerintah dan DPR belum bersepakat loh para sahabat untuk menentukan kapan pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan tahun 2024. Nah, bisa saja misalnya ditarik, tetapi kalau ditarik konsekuensinya pemerintah harus memberikan kompensasi terhadap masa jabatan yang hilang bagi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Pertanyaannya, mampukah negara membayar kompensasi? Ya, para sahabat sendirilah yang bisa menjawab begitu ya. Nah selanjutnya mungkin tidak kemudian diperpanjang. Oke, kalau begitu perpanjang saja sampai tahun 2025. Setelah itu baru kemudian dibuatlah seleksi berdasarkan siklus pemilu. Misalnya parameternya sebelum 2 tahun penjelang pemilu dibentuklah atau diadakan seleksi untuk para komisioner Bawaslu dan KPU. Nah ini saya kira menjadi pertimbangan ke depan supaya menghindari turbulensi politik di tengah-tengah proses tahapan. Nah para sahabat sekalian, kalau kita melihat misalnya, boleh nggak sih ini kemudian dirubah undang-undangnya? Boleh saja, undang-undang itu nggak haram diubah. Ya meskipun memang catatannya sudah ada komitmen di seluruh fraksi di DPR untuk tidak mengubah undang-undang pemilu. Tapi saya kira ini demi kepentingan bangsa, demi kepentingan demokrasi, demi kepentingan tidak terlalu berisiko terjadinya turbulensi politik. Ya sah-sah saja diubah. Ubah saja hanya pasal penyelenggara. Perubahan terbatas sajalah. Masa amandemen saja sekarang ramai tentang amandemen terbatas, limited amandemen gitu ya. Masa undang-undang dirubah terbatas saja nggak bisa kan gitu. Kan ini bisa dilakukan dalam satu masa sidang dan hanya pasal tertentu saja terkait dengan masa jabatan. Artinya 3 bulan bisa selesai, bisa diparipurnakan. Begitu para sahabat semua. Boleh nggak sementara undang-undang pemilu itu tidak diusulkan dalam prolegnas skala prioritas tahunan, program legislasi nasional. Nggak ada wishlistnya, nggak ada daftarnya yang akan diubah di dalam prolegnas tahunan. Boleh nggak? Boleh saja para sahabat. Bukan kata saya, kata Undang-Undang 12 2011, khususnya pasal 23 ayat 2 bilang bahwa perubahan undang-undang itu bisa saja di luar prolegnas. Yang penting syaratnya, karena ada kepentingan yang luar biasa atau keadaan yang luar biasa, misalnya bencana alam, dan termasuk adanya kepentingan nasional, urgensi nasional, itu bisa diubah tanpa melalui prolegnas. Ya jangan nunggu nanti setelah tahapan dijalankan baru kepikiran, nanti ujung-ujungnya harus buat perpu,
Kenapa sih harus selalu dengan Perpu? Dan Perpu itu kita tahu semua bahwa selalu pendekatannya dianggap politis gitu ya. Ya, apalagi kalau kita melihat di dalam pasal 22 Undang-Undang 45 kan Perpu itu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang mendesak. Ada urgensi, ada keadaan memaksa, ada emergensi, yang kemudian konstitusi itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Tapi kalau kita menggunakan parameter putusan MK, ya paling tidak karena adanya kebutuhan hukum masyarakat begitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang krusial, yang kemudian itu belum diatur di dalam undang-undang atau diatur tapi tidak lengkap gitu ya, atau tidak bisa menjawab kebutuhan faktual itu. Lantas yang ketiga, kalau membuat skemanya dengan undang-undang lama prosesnya, paling tidak 1 kali masa sidang 3 bulan. Maka harus diambil tindakan segera mungkin, secepat mungkin ya Perpu. Tapi tadi saya katakan para sahabat, kan ini masih lama. Harusnya masukkan saja dalam prolegnas, kumulatif terbuka namanya ya. Tanpa dimasukkan prolegnas, ubah saja. 1 masa sidang para sahabat. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di episode berikutnya.